Kalau kalian klik video ini, kemungkinan besar kalian lagi pusing mikirin performa kalian di gym yang nggak naik-naik atau di situ-situ aja. Atau kemungkinan yang kedua, kalian takut hal itu akan terjadi ke kalian. Tenang aja, semua itu adalah bagian dari perjalanan fitness. Sama seperti gue pun ada di titik itu mungkin di beberapa waktu yang lalu. Dan itu nggak cuma terjadi di kalian dan gue, bahkan atlet kelas dunia pun pasti akan mengalami hal ini. Di video ini gue akan kasih kalian strategi dan juga pertanyaan yang kalian bisa tanya ke diri kalian sendiri. Gimana caranya kalian untuk bisa menghancurkan tembok yang sulit ditembus ini. Jadi ketika kita bilang angkatan atau performa kita di gym itu stuck, maka kita itu bisa menggunakan satu kata, yaitu plateau. Jadi apa sih plateau itu? Plateau atau performa kalian yang stagnan itu adalah titik di mana kalian itu nggak bisa lagi untuk menambah atau melakukan progressive overload pada angkatan kalian atau pada performa kalian. Ini bisa terjadi karena banyak sekali faktor ya. Bisa karena performa kalian memang lagi turun, bisa jadi karena teknik kalian yang kurang bagus, atau bisa jadi karena stimulus yang kalian berikan ke badan itu sudah diadaptasi hampir semuanya. Jadi tubuh kalian itu tidak mendapatkan stimulus yang baru. Faktor pertama yang bisa kalian kontrol, yang mungkin kalian juga bisa fix dengan cukup cepat, itu adalah faktor teknik. Kalau kalian adalah orang yang sombong nih, merasa teknik kalian itu paling benar, maka percayalah sama gue, teknik yang kalian anggap benar dahulu itu belum tentu jadi teknik yang benar untuk kalian yang sekarang. Even gue dan juga teman-teman gue dan juga atlet-atlet yang gue pegang di bidang powerlifting, itu kita selalu assess dan kita tanya gitu loh, apa yang bisa kita improve dari teknik kita saat kita sedang latihan. Percaya sama gue, teknik itu sangat-sangat krusial. Mungkin kalau kalian tuh adalah orang yang benar-benar mentingin performa, dengan mengakses teknik kalian akan tahu titik lemah kalian itu di mana dan apa yang akan bisa kalian lakukan. Misalkan sesimpel ketika bench press, kalian itu susah untuk lockout. Mungkin ini bisa kalian tackle dengan latihan mobilitas di bagian yang atas tersebut, serta juga mungkin bisa menguatkan kalian pada range titik di mana kalian itu stuck. Contohnya misalkan cerita dari gue pribadi, di mana deadlift gue sempat stuck di angka 210-an dan sekarang udah bisa gue tembus sampai 240. Dan jawabannya itu sangat-sangat simpel, karena gue mempelajari tubuh manusia itu bergerak seperti apa. Kalau misalkan gue orangnya sombong, gue akan merasa teknik gue paling bener. Tapi dengan gue belajar bagaimana manusia itu bergerak, gue jadi paham bagian tubuh mana yang harus gue kuatkan, bagian tubuh mana yang harus gue latih, dan juga posisi apa yang paling optimal untuk badan gue pribadi. Dan alhasil setelah gue sabar untuk latihan, dari 210 ke 240 itu sangat cepat sekali, apalagi ketika gue udah tahu teknik yang benar. Faktor yang kedua, yang juga mungkin banyak sekali dari orang lupakan, itu adalah faktor fatigue management atau juga manajemen kelelahan. Bayangin ketika kalian paksa diri kalian terus untuk max out, kalian tambah terus dan akhirnya gagal, maka tubuh kalian itu pasti akan capek banget. Kalau misalkan kalian tidak memahami sebuah konsep, yaitu di konsep dimana kalian harus istirahat ya, memberikan waktu untuk tubuh kalian itu pulih, maka ya gue yakin tubuh kalian itu gak akan pulih dan akhirnya malah performanya merosot jatuh ke bawah. Konsep ini bisa kita sebut juga dengan MRV atau Maximum Recoverable Volume. MRV ini sebenarnya bisa gue jelaskan secara teknikal, tapi intinya adalah titik di mana kalian itu berlatih terlalu banyak sampai tubuh kalian tuh nggak bisa recover. Selain dari jumlah volume yang terlalu berlebihan ini, kalian mungkin juga mengabaikan suatu konsep, yaitu SRA atau Stimulus Recovery Adaptation. Jadi pada dasarnya angkat beban itu adalah stres ataupun istilahnya tekanan untuk tubuh kalian. Jika bisa di-manage dengan baik, maka kalian akan beradaptasi dengan nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kalian tidak memberikan waktu yang cukup antar sesi ke sesi, misalkan dari hari Senin kalian squat, di hari Kamis kalian squat lagi, kalau misalkan kalian belum recover, maka kemungkinan besar sesi di hari Kamisnya itu akan mengalami toll atau istilahnya akan turun performanya. Jadi saran gue, kalian bisa untuk atur nih volume dari latihan kalian. Misalkan hari Senin kalian squat 4 set, kalian lihat lagi apakah itu terlalu banyak. Kalau misalkan terlalu banyak, biasanya hari Kamisnya kalian akan jauh banget performanya untuk turun. Kalau misalkan cuma turun sedikit, gue rasa ya nggak usah kalian pentingin atau nggak usah kalian pedulin, karena ya manusia yang bekerja gak ada yang tahu. Bisa jadi di hari tertentu kalian stres, bisa jadi di hari tertentu kalian kurang tidur atau kurang nutrisi, itu semua akan berpengaruh pada latihan kalian. Bagian yang ketiga atau faktor yang ketiga itu adalah pertanyaan ke diri kalian sendiri. Apakah kalian benar-benar plateau? Apakah kalian benar-benar stuck? Karena kebanyakan dari orang yang bilang kalau mereka itu stuck, sebenarnya nggak stuck. Kalian mungkin ngerasa bahwa ketika bench press kok rasanya bebannya nggak naik-naik ya. Padahal selama ini kalian maksa atau jump terlalu jauh. Kalau misalkan kalian jump atau naikin bebannya terlalu jauh, gue rasa badan kalian ya nggak akan bisa adaptasi secepat itu. Jadi buat kalian yang stuck, gak usah khawatir. Misalkan pada bench press kalian bisa untuk memakai microplates.
Microplates ini itu sebenarnya adalah plate yang bebannya itu nggak terlalu berat, mungkin 0,25, 0,5, 0,75 sampai 1 kilo. Kalian bisa tambahin beban sekecil itu per minggu, sehingga dalam waktu yang panjang gue yakin itu bisa terakumulasi dengan sangat-sangat baik. Bayangin aja kalian tambahin 2,5 kilo atau 1,25 kilo per sisi, berarti naik 2,5 sampai 5 kilo. Kalian kaliin itu sebanyak 10 minggu, maka udah 12 kilo kalian naiknya. Dengan teknik progressive overload yang mini atau yang kecil ya, gue yakin kalian itu nggak akan pernah mikir lagi kalian itu plateau atau stuck. Jadi tanyain ke diri kalian sendiri, apa yang gue bisa improve dari sesi ke sesi. Ya jangan cuma fokus pada beban, jangan cuma fokus pada reps, tapi fokus pada hal-hal kecil lainnya yang mungkin aja berkontribusi ke latihan kalian. Kalau kalian pengen belajar cara melatih otot, kalian mau diskusi segala macam, gue udah sediain tempatnya yaitu Academy Fitness. Kalian bisa langsung gabung ke Discord gue gratis, atau kalian bisa langsung lihat dan bergabung ke web atau Academy Fitness yang premium untuk langsung nanya dan juga diskusi sama gue. Akhir kata, thank you buat kalian yang udah nonton. Gue harap ini bisa jadi berguna untuk kalian. Gue Jonik Senjaya, sampai jumpa di video yang selanjutnya.